Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, pada siang hari ini kita mau muji nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan, Yesus Engkaulah sukacita dan sahabat kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menari bagi Tuhan kita. Dia penuh kasih, Dia penuh hikmat. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Mari kita bungkuk kanan ke kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, sukacita kita hanya ada dalam Kristus. Mari sama-sama kita mau katakan lagi. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama kita mau menari bagi Tuhan, amin. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Mari kita mau ke kanan kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Siapa sukacita kita menari bagi Tuhan, amin. Katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, asik-asik, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita
kita sungguh percaya bahwa Tuhan kita ajaib, amin. Katakan Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Tuhanku Haleluya, ajaib. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita suruhkan Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, Tuhan kita ajaib, amin. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia ajaib, Dia berkuasa, Dia bisa mengatasi segala sesuatu. Mari kita mau serukan Tuhan kita ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama serukan. Raja mulia. Haleluya, taruhkan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, pada siang hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik. Dia selalu memberkati setiap kita dan selalu melindungi kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita
Pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Rahmat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have seen in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been
syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan tidak pernah berhenti Tuhan, kami percaya Engkau selalu mengasihi kami, Engkau mengangkat kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Dan hikmat-Mu Tuhan yang selalu turun atas kami. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan yang selalu hidup di dalam kami, yang menuntun kami, yang memberikan kami Tuhan jalan Tuhan. Untuk kami melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang mengurapi Tuhan akan Kau Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kami, boleh berbuah di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan apa yang menjadi firman-Mu, kehendak-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom, saudara merasa diberkati Tuhan pada hari ini? Amin. Kalau saudara diberkati, saudara sukacita? Amin. Nah, kita hari ini akan membahas sebuah tema saudara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kehendak Tuhan. Tema hari ini adalah Rejoice in the Lord, yang artinya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk membuka kita akan melihat firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Mazmur yang ke-35 ayat yang ke-9. Mazmur 35 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku bersukacita karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan yang daripadanya. Saya akan bacakan sekali lagi saudara. Tetapi aku bersukacita karena Tuhan, aku girang karena keselamatan yang daripadanya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa pemazmur menyatakan, aku bersukacita karena Tuhan. Berarti sumber dari segala sukacita yang pemazmur ini miliki, itu siapa saudara? Tuhan. Nah, kita akan lihat di Yesaya 12 ayat ke-4 dan yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kitab Yesaya 12 ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepadanya, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bersukacitalah dan bersorak-soralah hai penduduk Sion, sebab yang maha kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Jadi kita melihat saudara bagaimana kehendak Tuhan itu supaya apa yang menjadi ciptaannya yaitu kita semua ini mau untuk bersukacita di dalam siapa saudara? Di dalam Dia. Ada banyak sekali orang itu memiliki alasan untuk bersukacita. Dan kalau saudara lihat ketika orang ini memiliki atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan orang itu apa saudara bersukacita. Tetapi bersukacita yang Tuhan miliki, yang Tuhan inginkan di sini adalah memiliki Dia sebagai sumber sukacita. Dan poin yang pertama saudara dikatakan seperti ini. Aku girang karena keselamatan yang daripadanya. Ketika kita berbicara soal keselamatan saudara ada dua jenis keselamatan. Yang pertama saudara adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Yaitu keselamatan kekal. Kehidupan kekal yang akan kita miliki ketika kita ini nanti entah kita diubah hidupnya atau diubah tubuhnya dalam tubuh kemuliaan atau kita ini meninggal secara jasmani tetapi kita akan hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya Tuhan Yesus berkata, apakah gunanya seseorang ini memiliki seluruh isi dunia tapi kalau dia kehilangan jiwanya. Dan yang kedua saudara, keselamatan yang kita akan bahas adalah bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dari hari ke hari. Contohnya kenapa pemazmur Daud itu berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Ia adalah perisaiku, sumber keselamatanku. Karena Tuhan yang menolong dia dari waktu demi waktu. Ketika dia melawan Goliat, betapa dia mengerti Tuhan yang sama yang telah menolong saya di masa yang lampau. Dia berkata kepada Raja Saul adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saya menghadapi Goliat. Nah dalam kehidupan kita saudara kita memiliki sukacita. Kenapa? Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita ini memahaminya. Yang pertama adalah kita diselamatkan dari
kutuk dosa dan kutuk maut. Yang kedua saudara, kita diselamatkan dari hari demi hari dalam kehidupan kita. Dari segala permasalahan kita, dari segala musibah, dari segala bencana. Dan yang kedua, yang ketiga saudara, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Efesus yang kedua ayat ke-8 sampai ke-9 menyatakan lebih jelas mengenai keselamatan tersebut. Karena kan tadi dikatakan di sini jiwaku bersorak-sorai karena dia itu telah menyelamatkan aku. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan menyatakan seperti ini saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukanlah hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Yesaya 61 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatanku kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Tadi kita udah bahas ya saudara, kalau ini kan dikatakan ada dua poin yang di sini. Kenapa kita bersukacita atau bersukaria di dalam Tuhan. Dan jiwa kita bersorak-sorai. Katakan yang pertama, ia mengenakan apa saudara? Pakaian keselamatan kepadaku. Tadi kita bahas mengenai pakaian keselamatan, yaitu anugerah dari Allah yang diberikan supaya kita ini bisa diselamatkan. Makanya tadi di kitab Efesus dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan yang kedua yang kita akan lihat di sini, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Apa sih maksudnya jubah kebenaran? Jubah kebenaran ini melambangkan bahwa posisi kita di hadapan Allah itu dibenarkan. Kenapa saudara? Karena Tuhan telah menebus kita. Ayatnya di mana saudara? Kita akan lihat ada dua ayat. Yang pertama yaitu ada di dalam Roma 3 ayat ke-22 yang berkata seperti ini. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka status kita saudara itu adalah dibenarkan. Yang kedua, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini. Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Lanjutnya, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada dua ayat yang berbicara mengenai, di sini dikatakan diselubungi dengan jubah kebenaran. Yaitu karena Tuhan kita ini bisa menjadi dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara kita akan melihat, atau yang selanjutnya kita akan melihat saudara, di dalam kitab Bilangan yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 26. Bilangan 6 ayat 25 sampai 26. Ini kita berbicara bagaimana Tuhan ini menyinari kita, dikatakan sehingga kita ini memiliki damai sejahtera. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya bisa lihat saudara, kalau saudara melihat bagaimana orang itu ketika mereka ini memiliki masalah dan mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, maka mereka tidak memiliki damai sejahtera. Benar ya saudara? Ada banyak juga orang yang istilahnya ketika mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka tetapi mereka tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya mereka mencoba mengambil jalan pintas. Apa saudara? Bunuh diri. Nah, kita mau lihat di sini apa sih yang firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 6 ayat 25 sampai 26. Ini mengenai hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang pertama, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Yang kedua, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan juga memberikan kita damai sejahtera. Ada yang penting saudara di sini kita lihat bahwa dikatakan Tuhan itu memberikan kita terangnya. Apa sih yang dimaksud dengan terangnya Tuhan? Terang Tuhan ini adalah Dia sendiri, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, akulah apa saudara?
terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Hal yang menarik saudara, bagaimana ketika Tuhan berkata, siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup. Makanya kenapa firman Tuhan menyatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, jadilah terang dunia. Apa sih yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita? Ada dua hal saudara. Menjadi terang dunia dan garam dunia. Saudara pernah lihat ruangan yang gelap gitu ya? Ketika ada satu terang sumber serang, entah itu zaman dulu lilin ya saudara, atau zaman dulu juga ada pakai apa sih namanya yang petromak itu apa? Lentera, betul. Saudara menaruh lentera di tempat yang gelap atau lilin di tempat yang gelap. Kalau zaman sekarang lebih kerennya senter. Di tempat yang gelap, apakah kegelapan itu masih ada saudara? Enggak ada. Di mana ada terang itu, kegelapan itu hilang. Benar nggak saudara? Makanya Tuhan bilang bagaimana dia itu adalah terang. Dan kalau orang berjalan di dalam dia, maka tidak ada kegelapan. Apakah saudara bisa melihat sesuatu di dalam kegelapan? Nggak ada yang bisa ya saudara. Kalau misalnya ini malam hari, mati lampunya semua dimatiin. Kita nggak akan bisa melihat apapun juga. Itulah yang istilahnya Tuhan itu nyatakan ketika orang itu tidak memiliki dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu yang menjadi perbedaan saudara antara orang yang memiliki Tuhan atau enggak. Saya ambil sebuah contoh yang paling umum saudara. Ketika saudara memiliki masalah, orang yang memiliki Tuhan itu mengetahui firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Makanya ketika Yusuf itu dibuang sama keluarganya, ya kan, dia nggak jadi depresi saudara. Bener nggak? Udah gitu lanjut dia mengikut Tuhan, bagaimana kesetiaan dengan Tuhan membawa dia kepada apa saudara? Penjara. Difitnah sama istrinya Potifar. Apakah dia depresi saudara? Waduh, sudah jadi kriminal dia. Bener nggak? Napi kasarnya kalau di zaman sekarang. Apakah dia depresi dengan status itu saudara? Enggak. Dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang membedakan orang yang memiliki Tuhan dan yang tidak memiliki Tuhan. Banyak orang saudara yang istilahnya, saya pernah nonton itu saudara berita ya melalui YouTube. Satu keluarga itu mereka itu bunuh diri. Serentak satu rumah itu bunuh diri. Kalau saya nggak salah itu kasusnya karena masalah pinjol. Saudara tahu pinjol apa? Pinjaman online. Mereka tidak memiliki pengharapan sehingga mereka menghabisi nyawa mereka. Tapi ada lagi saudara kesaksian satu orang, saudara ibu-ibu ini. Dia bercerita bagaimana dia ini juga terlilit. Kasusnya sama saudara. Permasalahannya sama yang mereka miliki yaitu terlilit pinjaman online. Sehingga singkat cerita dia ini berdoa, istilahnya berbalik kepada Tuhan. Dia berdoa merenungkan firman Tuhan sampai akhirnya Tuhan itu memulihkan keadaannya. Dan sekarang dia bisa membantu orang-orang yang terlilit hutang. Yang mereka alamin sama nggak saudara? Sama. Masalahnya sama. Tapi outputnya beda. Yang memiliki Tuhan, yang kembali kepada Tuhan, dia memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tetapi yang nggak memiliki Tuhan, dia tidak memiliki pengharapan, dia hanya melihat gelap. Dia nggak bisa melihat terangnya Tuhan, sehingga dia mengakhiri hidup. Nah, di sini kita bisa lihat saudara bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita memiliki terangnya Tuhan atau memiliki Tuhan sehingga kita ini bisa memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan satu contoh lagi yang saudara bisa lihat ketika Tuhan Yesus ini sedang berlayar dengan murid-muridnya. Masih ingat ya saudara? Ketika itu dia sedang tidur sedangkan angin dan badai itu mengamuk. Saudara bisa melihat apa yang menjadi perbedaan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka sama-sama manusia, benar nggak saudara? Tuhan Yesus juga butuh tidur, dia tidur. Tetapi saudara yang kita bisa lihat bagaimana di tengah-tengah daripada ombak dan badai itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tidur. Saudara bisa nggak sih tidur kalau saudara itu nggak memiliki ketenangan? Nggak bisa. Ada orang yang bilang, waduh, saya nggak bisa tidur, kenapa?
pikiran, benar nggak saudara? Sampai ada yang minum obat tidur. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki damai sejahtera atau ketenangan tersebut. Walau di tengah ombak. Tetapi murid-muridnya bilang apa saudara? Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa? Dan Tuhan Yesus berkata apa? Di manakah imanmu? Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau berkata bahwa dia ada di situ. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu, saudara, bukan hanya bersama dengan kita, tetapi tinggal di dalam kita, maka kita bisa menyadari bahwa kehidupan kita ada di bawah, di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berkata bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat merebut seseorang dari tangannya. Kalau kita mau saudara dalam kehidupan kita menyadari akan firman Tuhan ini, maka kita bisa memiliki sukacita di dalam Tuhan. Nah, kita akan lanjut saudara. Firman Tuhan menyatakan bagaimana sukacita ini merupakan hasil atau karya dari Roh Kudus. Saya akan bacakan ayatnya saudara di dalam Roma yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa saudara? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Sukacita oleh siapa saudara? Oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat. Kalau tadi di kitab perjanjian lama dibilang bahwa aku bersuka di dalam Tuhan. Dan di sini di perjanjian baru dijelaskan lebih terinci saudara bahwa yang namanya kerajaan Allah itu termasuk sukacita oleh siapa saudara? Roh Kudus. Kalau kita ini bisa memiliki sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu merupakan karya dari siapa saudara? Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah yang kedua saudara, apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan? Ada dua. Kita bisa lihat di sini hal yang sama tetapi ada di dua ayat. Yang pertama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini merupakan salah satu ayat terpendek saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bersukacitalah apa saudara? Senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata bersukacitalah senantiasa. Bagaimanakah seseorang ini bisa bersukacita senantiasa saudara? Firman Tuhan tadi menyatakan ketika dia memiliki Roh Kudus dan dia tinggal di dalam terang itu, dia bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan itu sudah disediakan dalam kehidupannya. Yang seperti tadi saya kasih contoh saudara, perbedaannya adalah bagaimana ketika orang ini memiliki Tuhan, dia memiliki pengharapan. Walaupun yang namanya Yusuf itu udah sampai masuk di penjara pun, dia masih memiliki pengharapan akan janji Tuhan. Dan kalau kita tahu saudara bahwa janji Tuhan itu ada dalam kita saudara, dan Tuhan itu yang menjanjikannya akan mengenapinya, maka kita bisa memiliki sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua saudara, kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa saudara? Bersukacitalah. Filipi 4 ayat keempat ini berbicara bagaimana kita bisa bersukacita. Kenapa saudara? Karena kita ada di dalam Tuhan. Nah caranya gimana saudara kita bisa bersukacita saudara? Kalau saudara lanjut di ayat ke-6 dikatakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Jadi dikasih sama Tuhan yang pertama perintah bersukacita senantiasa. Yang kedua dikasih gimana caranya kita bisa bersukacita. Pasti kita memiliki keinginan dan kerinduan dalam kehidupan kita dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang seperti ini. Permasalahan ataupun pergumulan Tuhan nyatakan seperti ini dalam ayat yang ke-6. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Tapi ada endingnya saudara. Dengan apa saudara? Ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur saudara? Karena yang pertama kita mengetahui bahwa sepanjang kehidupan kita, tangan Tuhan itu menyertai kita.
Siapa saudara di sini yang naik mobil atau naik motor? Kalau saudara dalam perjalanan gak ada kecelakaan saudara, itu tangan Tuhan itu menyertai. Benar saudara. Saudara bisa sehati-hati apapun juga, kalau ada supir truk saudara ngantuk, bem, selesai masalah saudara. Maksudnya terjadi masalah saudara. Artinya apa? Kalau kita masih ada sampai sekarang saudara, itu karena benar-benar tangan Tuhan itu menyertai kita. Amin. Yang kedua saudara, yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita mengungkapkan keinginan kita ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Jadi Tuhan rindu untuk mendengar suara kita. Makanya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal, segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Maka kita bisa melihat bahwa doa itu adalah kunci. Kalau saudara lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan pagi-pagi benar sebelum dia melakukan pelayanannya? Berdoa. Dan apakah yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia selesai menyelesaikan pelayanannya? Dia berdoa saudara. Hal yang membuat saya tertarik waktu itu ketika saya membaca firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Memilih murid adalah sebuah istilahnya keputusan yang krusial bagi Tuhan Yesus. Karena murid-murid itu yang akan melanjutkan pelayanannya. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berdoa semalam-malaman. Berarti kita bisa melihat bagaimana dia mengandalkan sekali hubungannya dengan bapaknya. Dan ini memberikan kita contoh saudara. Kalau kita ini melihat kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa memiliki ketenangan di tengah badai saudara. Waktu dia ini ada di sebuah perahu, di mana semua orang itu murid-muridnya panik. Mengira bahwa mereka akan binasa, tetapi Tuhan Yesus tetap tenang dan dia tidur di situ. Berarti ada sesuatu yang membuat dia ini tenang, yaitu apa saudara? Hubungan yang dia miliki dengan Bapaknya. Dan kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, yang firman Tuhan katakan bahwa kita telah menerima rohnya, maka kita bisa memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Saya mau saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan yang kedua saudara, yang terakhir saudara, kita akan lihat di dalam kitab Mazmur yang ke-16 ayat yang ke-11 di sini cara untuk mempertahankan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau tadi kita bisa melihat bagaimanakah kita mendapatkan sukacita, dan yang terakhir ini kita akan melihat cara bagaimanakah kita bisa mempertahankan sukacita kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ini dengan cara memupuk hubungan yang konsisten dengan Tuhan dikatakan seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pemazmur berkata seperti ini saudara. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dia gak cuma sekedar ada sukacita, tetapi berlimpah-limpah. Saudara tahu arti kata berlimpah-limpah? Tahu ya? Artinya lebih daripada apa yang dibutuhkan. Yang kedua saudara dikatakan di kananmu ada nikmat senantiasa. Apa sih arti kata senantiasa saudara? Tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Yang kedua saudara, kita mengingat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa saudara? Amin. Untuk memuliakan Allah. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki Kristus, berarti kita memiliki semua janji Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan yang ketiga saudara, kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita bisa melihat bahwa mengucap syukur dan bersukacita itu merupakan keinginan atau kerinduan siapa saudara?
Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan gak berkata mengucap syukurlah ketika kamu tidak memiliki masalah. Bahkan ketika kita memiliki masalah, firman Tuhan menyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa saudara? Bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ketika saudara menyadari bahwa kehidupan kita ada di dalam Tuhan, dan saudara tahu bahwa kita ini mengasihi Tuhan, ketika kita memiliki kasih terhadap Tuhan, maka kita bisa memiliki yang pertama adalah damai sejahteranya Tuhan. Amin. Yang kedua adalah sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita bisa menyatakan bahwa Allah adalah sumber sukacitaku. Dikatakan secara berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya kita memiliki sukacita yang biasa yang diberikan oleh dunia, tetapi sukacita yang berasal daripada Tuhan. Damai sejahtera pun saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang aku berikan kepadamu bukan sama seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dari dunia saudara bersifat sementara. Banyak orang saudara mencoba untuk mendapatkan damai sejahtera atau ketenangan dari dunia. Caranya gimana saudara? Beda-beda. Kalau saudara tahu orang kalau memiliki masalah, mereka itu ada mencoba untuk mencari yang namanya coping mechanism. Coping mechanism itu cara untuk mereka menutupi kegelisahan mereka, menutupi istilahnya kekacauan di pikiran mereka. Ada orang yang ngobat, benar ya saudara ya. Ada orang yang rokok, ada orang yang jenis-jenisnya beda-beda, mabok. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka ini bisa sebenarnya istilahnya nggak lagi memikirkan masalah mereka. Tapi ada batas waktunya. Ketika dosisnya situ sudah habis saudara, maka mereka akan memiliki masalah yang lebih banyak. Kenapa? Karena masalah yang pertama belum selesai, timbul masalah yang baru. Apa? Kecanduan. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, ini tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa saudara? Yang pertama, Tuhan bisa memberikan kita ketenangan. Karena firman Tuhan berkata di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan atau damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua saudara, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Yusuf aja saudara yang dibilangnya napi, mantan napi, bisa Tuhan angkat menjadi pemimpin dari suatu wilayah yang besar. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk Tuhan mengerjakannya. Ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Saya akan tutup saudara dengan doa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami bisa merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti Tuhan akan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa mengerti Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana dalam kehidupan kami. Dan kalau kami tinggal di dalam Engkau, kami tinggal di dalam terang-Mu Tuhan, maka terang-Mu itu akan bercahaya sehingga kami bisa menjadi terang bagi orang lain. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami minta supaya Engkau menyingkapkan Tuhan firman-Mu dalam setiap kami. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajar kami Tuhan, langkah demi langkah Tuhan, supaya kehidupan kami dapat berjalan di dalam Engkau, supaya kami memiliki sukacita di dalam Engkau sudah Tuhan, dan sehingga kami bisa memiliki Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga semua orang bisa melihat Tuhan bahwa kami memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, yaitu Engkau di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk semakin lagi Tuhan, semakin berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau dan berbuah di dalam Engkau, sehingga buah itu menjadi tetap Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu yang di sorga. Dan Engkau Tuhan yang akan terus menggunakan setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan Tuhan segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, bahwa kami ada di sini Tuhan karena perlindungan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena tangan-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sama seperti Engkau memimpin bangsa Israel Tuhan dengan tiang api dan tiang awan dan tiang api saudara Tuhan. Engkau juga yang memimpin kehidupan kami Tuhan dengan Roh
kuasa-Mu Tuhan. Kemanapun Engkau Tuhan menuntun kami Tuhan, kami akan ada di sana. Karena Engkau yang selalu menyertai kami dan Engkau yang memberikan kami kemenangan terhadap kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami dan yang Engkau akan lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan kami memiliki sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.